Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Rilah Masjid, Masjid Punya Cerita. Kali ini saya sudah hadir di masjid yang ada bertempat di Alun-Alun Gresik, yaitu Masjid Jami. Nah, mungkin sahabat yang belum tahu, jadi masjid ini merupakan masjid yang cukup bernilai sejarah di Kabupaten Gresik ya. Jadi kita di video kali ini akan kupas lebih dalam ya terkait masjid kali ini, dan sahabat bisa simak langsung keseruannya, dan juga pengen tahu nih ya, langsung aja ikuti perjalanan kita. Terletak di pusat kota Gresik, Masjid Jami merupakan masjid tertua dan bernilai sejarah yang sangat kuat. Tidak hanya tua, masjid ini juga pertama kali dibangun oleh Tumenggung Pusponegoro pada tahun 1709 yang merupakan bupati pertama di Kabupaten Gresik. Masjid bersejarah ini berada di sisi barat alun-alun Gresik, tepatnya di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, nomor 6 Pekaoman, Kecamatan Gresik. Masjid Jami merupakan rujukan bagi banyak masjid yang ada di kota Gresik. Karena tempatnya yang sangat strategis, masyarakat setempat hingga luar daerah sering berkunjung ke masjid ini. Selamat pagi Pak. Pagi. Dengan siapa Pak kalau tahu Pak? Dengan Bapak Farid Abdul Kholik dari jajaran takmir Masjid Jami Gresik. Oke. Bapak dari mana? Dari tim Radio Suara Gresik Bapak. Oh iya, selamat datang. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah sahabat jelas, kita sudah sampai di Masjid Jami Gresik. Nah kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan Bapak Farid ya. Iya. Selaku bina dakwah dari Masjid Jami Gresik. Nah mungkin sahabat jelas pasti penasaran ya, kira-kira seperti apa keseruan kita di video kali ini. Jadi simak terus video ini sampai habis ya. Baik Pak, kita kan sudah sampai di Masjid Jami Gresik ya Pak. Ya. Nah kira-kira spot mana nih Pak yang menarik untuk kita kulik di siang kali ini Pak? Ya. Saya kira yang patut untuk diketahui oleh masyarakat, sebagian dari peninggalan dari beliau orang Bupati yang pertama itu adalah beduk Masjid Jami ini. Bagian beduk Pak ya? Ya, beduk Masjid Jami ini salah satu dan satu-satunya peninggalan dari Mbah Pusponegoro, Bupati Gresik yang pertama. Kalau mau lihat monggo lihat. Monggo Pak ya. Pak, ini udah lama Pak ya untuk beduknya Pak ya Pak? Iya. Ini dari banyak pembangunan dan pelebaran dari Masjid Jami Gresik ini, dan juga ada sesuatu yang membuat Masjid Jami itu runtuh karena kebakaran dan disambar beledek pada sekitar tahun 1796 sampai 1780 itu banyak terjadi, ada kebakaran, ada masjid disambar petir. Alhamdulillah beduk peninggalan beliau Kanjeng Tumenggung Pusponegoro ini masih selamat. Dan ini yang tertua di masjid ini adalah beduk ini daripada bangunannya sendiri. Oke. Kalau bangunan yang sini ini bangunan baru yang asli bangunan dari tahun 1800 itu ada di dalam. Dalam ya Pak ya. Kalau mau lihat-lihat ya monggo jalan-jalan ke sana ke dalam. Oke, baik. Nah sebelum kita keliling-keliling lagi Pak, nah kira-kira mungkin hal unik apa yang ada di beduk ini Pak? Mungkin terkait sejarahnya yang kira-kira yang bisa kita jadi bahan perjalanan apa nih Pak? Sebetulnya tidak ada sesuatu yang unik atau spesifik, cuman ini dari peninggalan dari beliau Kanjeng Pusponegoro, dan kayunya ini ditemukan beliau di daerah Majapahit. Nah, mungkin itu yang menarik. Dan ini zaman kerajaan ya Pak? Dari zaman kerajaan Majapahit ini. Sekitar tahun 1709, kemudian pada 1718 beliau
Kanjeng Temenggung Puspanegara meninggal dunia dan diteruskan oleh putranya. Oke. Berarti yang masih orisinil yang mana nih Pak? Untuk yang orisinil Pak? Yang masih orisinil ya beduknya ini Kayunya itu Pak ya. Kayu dari beduk ini masih orisinil peninggalan beliau Kanjeng Temenggung Puspanegara, Bupati Gresik yang pertama. Oke, baik, luar biasa sahabat semuanya, dan memang ini kita ketahui bahwa Masjid Jami ini secara sejarah ya Pak ya. Iya. Jadi selain masjid yang bisa dibilang sudah banyak diketahui oleh masyarakat, dan ternyata mereka menyimpan juga beberapa sejarah yang mungkin kita masih belum tahu ya Pak ya. Iya. Mungkin kita bisa lanjut Pak ke depan Pak. Monggo. Di Serambi ini adalah hasil perkembangan dari masa ke masa, dari satu takmir ke takmir yang lain, tapi yang masih asli dari zaman pertama kali dibangun ya setelah rusak tersambar petir. Itu ya ruang utama ini. Ruang utama ini dibangun 1800 sampai 1810. Di pembangunan ruang utama ini memakan waktu 10 tahun. Wah, cukup lama ya Pak ya? Iya. Dan tidak ada perubahan sedikit pun sampai sekarang. Itu masih asli dari tahun 1810 yang dibangun oleh Kiai Tumenggung Brotonegoro, Bupati Gresik keempat. Selama 100 tahun itu terjadi pergantian bupati keempat kali, dari Kanjeng Tumenggung Puspanegara sampai Kanjeng Tumenggung Kiai Brotonegoro, yang notabene adalah cicitnya sendiri, cicit dari Tumenggung Puspanegara. Dan setelah itu masjid ini banyak berkembang, tapi tetap ruangan utama ini tidak sampai berubah, dan alhamdulillah masih kokoh. Kita hanya merawat bagaimana kayu-kayu jati yang besar-besar ini bisa tidak sampai tersentuh rayap lah. Oke. Baik, luar biasa. Nah, pasti kan kalau misal kita bicara bangunan ya Pak ya, ini kan pasti ada makna gitu Pak ya. Nah, kira-kira kalau di dalam masjid ini Pak, di dalam area musolat ini kira-kira yang akan makna ini apa ya Pak? Sebelah mana nih Pak kalau boleh tahu? Kalau makna mungkin secara keislaman. Secara keislaman saya kurang tahu. Cuman waktu mendirikan bangunan utama ini dari waktu tahun 1800 sampai 1810 itu banyak di antara panitia pembangunan atau yang mengerjakanku dari orang-orang soleh dan orang-orang alim yang notabene adalah wali-wali Allah. Jadi keberkahan dan keagungan yang bisa dirasakan dalam hati itu bisa dirasakan sampai sekarang. Sampai bisa merasakan sendiri berada di ruang utama dengan berada di teras tadi. Hawanya adalah lain karena mungkin dari haibah atau keikhlasan beliau orang-orang dekat pada Allah yang membangun lokasi ruang utama ini. Mungkin itu. Kalau filosofi apa pada pilar-pilar dan lain sebagainya saya kurang tahu. Oke. Tapi yang jelas bisa kita rasakan sendiri bagaimana berada di lokasi ruang utama Masjid Jami ini. Oke, luar biasa. Jadi sahabat semuanya, ternyata Masjid Jami ini tidak hanya terkenal dengan bedungnya yang mungkin bersejarah ya Pak ya, tapi ternyata untuk area sholat sendiri ini sahabat bisa lihat tadi penjelasannya dari Bapak sendiri bahwa memang banyak yang berperan ya Pak ya dalam pembangunan masjid, dan juga pastinya banyak kejadian yang mungkin
dulu sempat membuat akhirnya ini Pak ya tertunda secara renovasi gitu Pak ya. Tapi namun akhirnya sampai sekarang bisa dirasakan oleh masyarakat ya Pak ya. Dan juga masih banyak juga spot menarik yang akan kita simak di video kali ini. Jadi tetap bersama kami. Di area belakang Masjid Jami juga terdapat makam-makam orang soleh atau para pendahulu. Salah satunya ada imam besar yaitu Abu Bakar As-Segaf yang banyak dikunjungi oleh para peziarah dari dalam negeri maupun luar negeri. Oke, baik Nak. Kira-kira kita mau kemana nih Pak untuk Kita ke makam beliau Al-Qutub Habib Abu Bakar As-Segaf yang banyak dikunjungi dari jamaah-jamaah ziarah dari luar kota. Oh, berarti banyak juga berziarah di sini Pak ya? Iya, bahkan haul beliau itu mungkin dari seluruh dunia, kalau tidak 1-2 orang yang ya mungkin waktu haul beliau mungkin dari seluruh dunia, dari 1 atau 2 orang dari negara manapun ada yang hadir ke sini. Wah, luar biasa Pak ya. Puluhan ribu jamaah yang setiap tahun pada sekitar tanggal 17 Dzulhijjah haul beliau Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Ini makam beliau. Sekarang kita ada di lokasi makam Al-Qutub Habib Abu Bakar As-Segaf. Alangkah baiknya kita tawasul dulu dan berkirim salam atau uluk salam kepada beliau dan baca Fatihah atau Al-Ikhlas gitu. Monggo. Kita di lokasi makam beliau Al-Habib Al-Qutub Sayyid Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang banyak dikunjungi dari masyarakat luar kota, dan sekarang banyak rombongan-rombongan Wali Songo yang menyempatkan di Gresik ini bukan hanya di Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim, tapi juga di makam beliau Habib Abu Bakar As-Segaf, karena beliau ini tokoh yang mendunia, yang banyak jasanya itu sampai dirasakan di Yaman dan sekitarnya. Kalau masalah sejarahnya sendiri saya kurang begitu tahu, tapi yang jelas beliau pada waktu beliau berada di Gresik sekitar tahun 50-an, antara 40 dan 50-an, setiap ada apapun yang ada di Gresik ini selalu rujukannya pada beliau. Baik masalah hukum atau kejadian apapun yang perlu ada penanganan yang khusus, selalu masyarakat menanti fatwa-fatwa beliau. Dan beliau memang orang yang sangat alim, juga cucu dari Rasulullah SAW. Dan kita sangat dianjurkan lah, atau sangat kita butuhkan lah tawasul pada beliau, atau kita berdoa di makam beliau sebagai bentuk pendekatan kita kepada Allah melalui makom beliau, melalui derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai beliau Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Beliau meninggal kira-kira
tahun 1957 dan dimakamkan di sini. Lahirnya sih di Besuki di daerah Kraksan, Probolinggo salahnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai beliau. Saya sendiri ya kurang begitu tahu secara panjang lebar ya. Oke, baik. Nah, kira-kira untuk berziarah sendiri banyak nggak Pak untuk setiap harinya nih waktu berziarah sendiri? Berziarah itu banyak lah, kalau sekitar 100-200 orang tiap hari ada ya, ada. Dan karena kalau siang kan langsung dari depan masjid, dari dalam masjid bisa langsung ke sini. Kalau malam habis sholat isya itu biasanya lewat kampung karena pintu sini tutup. Nah, pintu sini tutup lewat kampung. Lewat kampung sampai semalam suntuk ya ada aja. Sekitar 2 orang, 10 orang, satu rombongan, kadang jam 3 malam. Bahkan sampai tengah malam juga. Tengah malam, iya, tengah malam itu ada saja. Walaupun masih masih jarang-jarang kalau malam, tapi ada terus. Ya mungkin itu yang bisa saya ambil gambaran tentang beliau, orang soleh yang bernama Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Kalau yang sebelah baratnya itu Habib Ali bin Muhammad Hashim Asgaf. Beliau meninggal masih 1980-an. Saya malah ya kurang tahu secara beliau. Tapi yang jelas beliau berdua adalah orang-orang yang patut kita hormati karena beliau adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita bisa ke lokasi yang lain. Oke, baik. Luar biasa, jadi penjelasan dari Bapak Farid ini menyarankan bahwa Jami adalah masjid yang sangat bersejarah ya Pak ya. Jadi selain juga terkait tadi bentuknya, kemudian juga ornamen-ornamennya dari dalam masjid, namun juga ada makam dari Abu Bakar Az-Zakaf Pak ya, selaku ulama besar yang ada di Gresik, dan juga banyak sekali penjelasan yang ke sini, dan juga kita akan lanjut lagi sahabat jelas semuanya ya, untuk kita akan keliling lagi ke Masjid Jami Gresik. Selain sebagai tempat ibadah, ada juga TPQ yang menjadi pusat sarana pendidikan untuk para santri mendalami Al-Quran. Sampai tahun ini jumlah santrinya sudah mencapai 1.000 orang lebih. Baik Pak, kita sekarang mau kemana Pak? Kita ada di lokasi TPQ Masjid Jami Gresik. Ini adalah cikal bakal atau awal dari rencana ke depan untuk si pendidikan. Di TPQ ini direncanakan sejak dari mulai awal-awal 80-an, 1980, akhirnya terrealisasi sekitar tahun 1988. Dan itu menjadi cikal bakal dari semua kegiatan pendidikan yang ada di Masjid Jami Gresik, selain pengajian kitab kuning yang telah dilakukan sebelumnya seperti ba'da subuh dan sore hari kalau bulan puasa. Secara di kelas-kelas, di jenjang-jenjang pendidikan mulai anak-anak, ya ini gedung yang pertama kali didirikan oleh beliau-beliau Yai sepuh seperti Yai Syafiq, Yai Salim, Yai Ahmad dan Yalin, Yai Umar Burhan. Mereka adalah perintis-perintis pendirian bangunan ini. Dan bangunan ini didirikan itu bukan ada niat terus jalan pembangunan sulit. Karena di sini nih di sini nih merupakan kerajaan dari bangsa Jin di daerah sini. Dan mendirikan bangunan ini bukan hal yang mudah. Dialog dengan mereka dari bangsa selain kita, dari bangsa supranatural itu alot. Berapa lama itu Pak prosesnya Pak? Ya sekitar mungkin ya mulai awal 80 sampai terrealisasi 88 itu
Berarti 8 tahun ya Pak ya? Iya, ada dialog antara ya, ini sebetulnya kalau diceritakan ya kurang rasional ya, tapi kenyataannya memang begitu. Dan saya bisa menunjukkan sesuatu yang mungkin menurut sampean aneh, dan itulah hasil kesepakatan antara para kiai-kiai sepuh dan bangsa jin. Nah, coba sini bentar lah. Ini ada bangunan yang temboknya 2. Menurut bangunan kan enggak apa nih kok ada tembok aneh 2 aneh gitu Pak. Iya kan mestinya kan enggak usah kan di. Nah ini jalan dari bangsa jin. Oh, diyakini itu Pak. Iya, bukan diyakini, Memang permintaan. Memang betul Pak. Oh, permintaan langsung. Permintaan dari bangsa jin itu untuk supaya dibuatkan jalan untuk mereka apa itu istilah bersosialisasi dengan bangsanya. Nah ya, tapi kalau ini kapan-kapan sambung dibongkar dari dikasih ini, ya walam karena ini permintaan dari mereka, Nah, mudah. Alhamdulillah sampai sekarang yang mengaji di sini dari mulai TPG, TPPA dan lain sebagainya, tidak ada yang apa itu terganggu lah mereka. Aman semua ya Pak ya. Karena kita sebagai manusia kan juga harus mengakui eksistensi mereka kan. Mengakui ada hal gaib juga Pak ya. Ini Pak. Dan kita perlu apa itu bersosialisasi dengan mereka walaupun tidak kasat mata ya. Maksudnya kita manusia jangan terus seenak kita sendiri. Kita mau bangun, mau kita begini, harus mempertimbangkan sisi-sisi yang apa itu seperti itulah ya. Nah ini merupakan contoh bagaimana kearifan beliau kiai-kiai sepuh apa itu menghargai bangsa-bangsa apa itu mereka bangsa jin kan ya untuk bisa sama-sama mengembangkan pendidikan di sini di Masjid Jami ini. Dan ini awal akhirnya sampai terbentuk TPPA pengembangan bahasa Arab, terbentuk tahfidz, kelas tahfidz ada, terus diniyah ada. Kalau TPPA itu pengembangan bahasa Arab yang sekaligus plus pengenalan tentang ilmu nahwu dan sorof. Barangkali nanti dari anak didik itu bisa melanjutkan ke pesantren, insya Allah lebih lebih mudah itu. Begitu juga yang di apa itu tahfidz, barangkali mau melanjutkan ke pesantren tahfidz, insya Allah lebih mudah daripada apa itu langsung ke pesantren tanpa melalui pendidikan di Masjid Jami ini. Untuk warga sekitar. Oke, baik. Nah, total untuk jumlah santrinya berapa nih Pak? Kalau secara keseluruhan nih Pak? Kalau secara keseluruhan saya kurang tahu. Mungkin seksi pendidikan yang lebih tahu secara persis. Tapi kalau sekitar 1.000 ada. Sekitar 1.000 santri ya Pak ya, yang di sini Pak ya. Itu setiap hari apa Pak untuk kegiatannya itu Pak? Kalau setiap hari. Setiap hari Pak? Setiap hari selain hari Jumat libur, dan ini libur apa itu sebagian masih libur, sebagian sudah masuk untuk Ramadan ini. Oke, berarti masih ada ini Pak ya, bergantian gitu Pak ya, secara shift gitu Pak ya untuk masuknya Pak ya. Ya, sekarang masih belum 100%. Ya, mungkin setelah Lebaran ini bisa masuk 100%. Oke. Kan tadi apa itu Masjid Jami Gresik bukan hanya apa itu memfasilitasi masyarakat sarana ibadah, tapi memfasilitasi masyarakat yang ingin berkembang dalam ilmu pengetahuan agamanya juga. Nah, gitu. Oke, baik, luar biasa. Jadi memang sahabat cerdas semuanya, selain juga Masjid Jami ini adalah masjid yang sangat bernilai akan sejarah, dan juga pastinya tadi sudah disebutkan beberapa spot menarik yang bisa kalian simak di video kali ini. Dan juga Masjid Jami juga berperan dalam sektor pendidikan ya Pak ya. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu keagamaan, mereka jadi satu wilayah Pak ya di Masjid Jami ya Pak ya. Dan memang untuk para pengajar dari mana Pak? Untuk para pengajarnya nih Pak? Pengajarnya ya dari Gresik dan sekitarnya sini. Nggak ada yang dari luar kota, nggak. Ya kita ambil tenaga potensial dari Gresik kota, ya juga kiai-kiainya alhamdulillah
beliau-beliau sangat mumpuni di bidangnya masing-masing ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini kita sebagai takmir bisa mengembangkan terus dan bisa menggali potensi-potensi yang ada pada masyarakat Gresik dan sekitarnya, sehingga mungkin di waktu yang akan datang bisa, ya mungkin ini bukan sebuah mimpi ya, bisa mengembalikan sebagai Gresik yang kota santri. Jadi masyarakat ini mendukung Pak ya, masyarakat dengan adanya TPG ini bagaimana Pak tanggapannya? Ya sangat mendukung sekali. Bahkan TPG di sini ini sangat favorit sekali. Sangat favorit. Tadi kalau biasanya pemanggilan murid TPG itu antara umur 4 umur 5 tahun dan mereka tuh mendaftarkan anaknya masih umur setengah tahun sudah didaftarkan karena khawatir. Setengah tahun ya Pak? Iya, masih belum 1 tahun sudah didaftarkan. Masih bayi dulu. Masih bayi. Khawatir tidak bisa kebagian gitu. Kebagian kuota murid di sini. Itu keadaan fenomenal untuk mendaftarkan seperti itu. Ya mungkin karena keberkahan dari TPG ini yang dirintis dengan jeripaya yang luar biasa oleh beliau-beliau masayah yang sudah meninggal itu, dengan keikhlasan beliau akhirnya mungkin bisa meluluskan lulusan-lulusan yang sedikit mungkin ya di atas TPG yang lain kualitasnya maksudnya. Iya. Oke, baik, luar biasa. Jadi memang sektor pendidikan di Masjid Jami ini sangat luar biasa ya, dan juga sudah banyak santrinya bahkan sampai ribuan ya Pak ya. Sampai ribuan, dan memang sahabat cerdas mungkin masjid modern di zaman sekarang sudah beralih ini Pak ya. Selain dapat ibadah dan juga sertakan sejarah, dan juga bisa mendukung sektor pendidikan yang ada di Kabupaten Gresik. Dan juga masih banyak informasi yang kami sampaikan untuk di video kali ini, jadi jangan kemana-mana. Oke, baik. Nah, ini sekarang kita lagi di mana ya Pak? Kita ada di kelas tahfidz, gedung tahfidz. Seperti yang kita lihat ada tulisan Qismut Tahfidz bagian. Qismun itu bagian tahfidz Al-Quran. Jadi ini adalah gedung tahfidz Al-Quran yang dimiliki oleh Masjid Jami Gresik. Alhamdulillah, walaupun awalnya itu kita membina adik-adik yang punya niat menghafal Al-Quran dengan harapan nanti bisa melanjutkan ke pesantren-pesantren tahfidz yang sudah diakui oleh keilmuannya di pondok tersebut, seperti di Yai Adlan Ali di Jombang, Yai di Kudus, di Krapyak dan lain sebagainya. Dengan dalam perjalanan waktu, alhamdulillah dari pihak tahfidz Masjid Jami Gresik sudah bisa menolorkan penghafal Al-Quran yang langsung 30 juz tanpa kita pindah ke pesantren Al-Quran yang lain. Jadi ya karena mungkin ya doa dari masyarakat, dukungan dari masyarakat, juga doa dari para masyayikh sepuh-sepuh, kita sebagai takmir bisa menjalankan tugas kita sesuai dengan ketakmiran dan mengembangkan dalam pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal keagamaan. Ya mungkin itu yang sudah kami lakukan sebagai takmir dalam segi pengembangan masjid, juga pengembangan pendidikan. Pada akhirnya kami minta doa pada semuanya, masyarakat, pada masyayikh, khususnya kepada para aulia-aulia yang dimakamkan di sekitar Masjid Jami. Mungkin karena
kedekatan beliau-beliau kepada Allah kita bisa bertawasul dan akhirnya yang kita cita-citakan sedikit demi sedikit dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada kru Suara Gresik ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena bagaimanapun saya adalah bukan kapasitas saya untuk menceritakan seperti ini, ada yang lebih afdol, lebih utama untuk menceritakan seperti ini karena ya mungkin pengetahuan saya tidak seperti mereka, sangat kurang, tapi barangkali sedikit dari saya itu bisa bermanfaat untuk yang lain ya alhamdulillah. Saya pribadi mohon maaf dan untuk mewakili lembaga semua takmir Masjid Jami juga minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam menyambut kru dari Suara Gresik banyak kekurangannya. Gitu kira-kira ya. Oke, baik, luar biasa. Jadi di sini ada tempat di mana para hafiz Pak ya. Iya. Calon hafiz Quran yang pengen menjadi hafiz Quran ya tentunya mungkin untuk level untuk umur berapa Pak ya, kalau boleh tahu Pak umur? Biasanya pas KTPQ. Oh, pas KTPQ. Pas KTPQ ya, langsung ya pas KTPQ ada 3 pilihan kan. Ada ke Dinia, ada ke TPBA, pengembangan bahasa Arab dan ke tahfidz ya. Jadi sahabat cerdas yang mungkin punya anak yang pengen jadi hafiz Quran bisa kalian lakukan maksudnya dalam artian untuk menimba ilmu di Masjid Jami Gresik. Dan juga kita sudah banyak kita keliling-keliling, kita lihat spot menarik dan juga ada beberapa tempat-tempat yang mungkin bisa bernilai sejarah dan juga pastinya di Masjid Jami ini sangat mendukung ya Pak ya. Sangat mendukung di sektor pendidikan, tidak cuma hanya sekedar masjid saja. Dan juga terima kasih Bapak Farid yang sudah menemani saya di siang kali ini dan semoga sahabat semuanya bisa terhibur di program Rila Majid kali ini dan juga nantikan terus program kita sahabat program Rila Majid Masjid Punya Cerita tiap hari Minggu pukul 4 sore hanya di Suara Gresik. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.